Dalam dunia kejawen, setiap manusia membawa getaran spiritual yang lahir bersamaan dengan wetonnya. Tapi di antara sekian banyak weton yang ada, weton pahing disebut-sebut sebagai salah satu yang paling misterius dan paling kuat secara gaib. Orang-orang tua Jawa dulu menyebutnya sebagai anak api, karena auranya panas, menyala, dan bisa membakar segala bentuk niat jahat yang datang mendekat. Energi weton pahing tidak bisa disembunyikan. Dari kecil, orang berweton ini biasanya punya tatapan mata yang tajam, seperti bisa membaca isi hati orang lain. Ketika mereka marah, suasana di sekitar sering berubah. Udara terasa berat, hewan-hewan tiba-tiba gelisah, dan kadang muncul hawa panas tanpa sebab. Inilah tanda bahwa energi batin mereka sedang bergerak. Dalam kitab primbon kuno yang jarang dibuka sembarangan, disebutkan, pahing iku geni kang ora katon. Artinya, pahing adalah api yang tak terlihat. Mereka membawa unsur api dalam tubuh spiritualnya. Dan karena itulah, alam halus mengenali mereka dengan cepat. Banyak makhluk gaib yang segan, tapi ada juga yang tertarik, bahkan mencoba mendekat, menumpang energi, atau sekadar ingin menjatuhkan. Itulah sebabnya, hidup orang weton pahing sering terasa naik turun. Hari ini bisa tenang, besok badai datang tanpa sebab. Namun di balik semua itu, ada rahasia besar yang tidak banyak diketahui. Energi api dalam diri weton pahing bukanlah kutukan, tapi tameng alami dari semesta. Ketika ada orang yang berniat jahat, ketika mantra santet dilemparkan, atau ketika iri hati dikirim melalui pandangan dengki, energi itu tidak menembus tubuh pahing begitu saja. Sebaliknya, energi jahat itu akan terbakar, berbalik arah, bahkan seringkali menghantam balik pengirimnya. Itulah sebabnya banyak dukun yang menghindari mengganggu orang berweton pahing. Mereka tahu, kekuatan gaib yang melindungi weton ini tidak main-main. Di balik tubuh manusia pahing, ada roh penjaga leluhur yang selalu siaga. Roh inilah yang membuat setiap serangan, baik yang kasat mata maupun tidak, justru berubah menjadi kekuatan yang memperkuat sang pemilik weton. Orang tua zaman dulu bahkan percaya, weton pahing tidak bisa diserang tanpa izin dari leluhurnya. Kalau leluhurnya tidak mengizinkan, semua santet akan mental, semua guna-guna akan musnah sebelum mencapai sasaran. Dan yang paling menarik, ketika energi jahat itu terbakar oleh aura pahing, sisa kekuatannya justru berubah menjadi energi rezeki. Bukan kebetulan kalau banyak orang berweton ini justru mendadak kaya setelah mengalami fitnah, diserang secara gaib, atau dihadapkan pada kesialan yang terus-menerus. Karena setiap ujian bagi pahing bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menaikkan derajatnya. Maka jangan heran bila kamu lahir di weton pahing dan merasa hidupmu berat, penuh gangguan, dan sering jadi sasaran iri hati. Itu tandanya semesta sedang menyalakan kembali api keturunanmu. Api yang dulu dijaga oleh leluhurmu, kini menyala dalam dirimu, siap melindungi, siap memuliakan. Kutukan hanyalah ujian bagi yang dipilih untuk menjadi kuat. Di dunia spiritual, weton pahing dikenal sebagai target empuk bagi orang yang iri hati. Karena sinarnya terlalu terang, banyak yang tidak tahan melihat keberuntungannya. Tapi yang mereka tidak tahu, cahaya itu bukan sekadar keberuntungan, melainkan hasil dari kekuatan batin dan perlindungan gaib yang diwariskan sejak leluhur. Banyak kisah nyata dari tanah Jawa tentang orang-orang berweton pahing yang diserang santet bertubi-tubi, namun tak satu pun yang berhasil menembus. Tubuh mereka mungkin demam, sesak, atau sakit misterius beberapa hari, tapi setelahnya, mereka justru mendapat keberkahan luar biasa. Usaha bangkrut tiba-tiba ramai lagi, hutang lunas tanpa disangka, atau muncul rezeki yang datang dari arah yang tak terduga. Ada kisah dari Lumajang, tentang seorang lelaki pahing yang dituduh memakai ilmu hitam karena hidupnya selalu beruntung. Orang iri mulai menyerang lewat jalan gaib, disiram air kembang di depan rumah, ditanam paku di tanah halaman, bahkan dikirim santet lewat makanan. Namun yang terjadi justru aneh. Orang yang mengirim santet tiba-tiba jatuh sakit parah,
Dan lelaki itu malah mendapat proyek besar seminggu kemudian. Dukun yang mengirim santet pun akhirnya mengaku bahwa setiap kali ia mencoba mengirim ilmu hitam pada si Pahing, bayangan putih besar muncul di belakang target dan membakar semua energi santet itu. Begitulah cara semesta melindungi weton Pahing. Ketika energi jahat datang, leluhur mereka yang sudah lama bersemayam di alam halus akan bergerak tanpa diminta. Mereka menolak santet, memutar arus energi, dan mengembalikannya kepada pengirim dengan kekuatan yang berkali lipat. Primbon Jawa mengatakan, Pahing, yen diserang, bali dadi rejeki. Artinya, bila Pahing diserang, maka serangan itu akan berubah menjadi rezeki. Mereka yang tak paham akan menganggap itu kebetulan. Tapi orang yang hidup dengan ilmu batin tahu, tidak ada kebetulan dalam jagat spiritual. Setiap pergerakan energi punya arah, dan arah weton Pahing selalu menuju kemenangan. Bahkan banyak spiritualis mengatakan, santet bagi weton Pahing adalah seperti api kecil yang dilempar ke matahari. Ia tidak akan bisa membakar, justru akan lenyap ditelan cahaya yang lebih besar. Jadi, ketika seseorang berweton Pahing merasa diserang secara gaib, jangan panik, tenangkan diri, bersihkan hati. Karena saat hati tetap jernih, kekuatan gaib mereka meningkat tajam. Semakin sabar mereka menghadapi keburukan, semakin kuat pula daya baliknya. Dan yang luar biasa, serangan itu akan membuka jalan-jalan rezeki yang sebelumnya tertutup. Orang yang dulunya miskin, bisa tiba-tiba dapat peluang usaha besar. Yang semula dijauhi, tiba-tiba dihormati. Yang dulu direndahkan, mendadak diangkat derajatnya. Semua karena ilmu balasan semesta yang melekat pada weton Pahing. Maka, tak heran kalau banyak orang berkata, santet tidak akan mematikan Pahing, tapi malah membuatnya hidup 1000 kali lebih makmur. Itulah takdir mereka, takdir yang berat, tapi indah. Mereka tidak ditakdirkan untuk hidup biasa-biasa saja. Mereka ditakdirkan untuk jadi penerang di tengah gelapnya dunia gaib dan dunia nyata. Ada pepatah Jawa kuno yang berkata, Saben lara ono tambane, saben sangsara ono ganjarane. Artinya, setiap penderitaan pasti membawa obatnya, setiap kesengsaraan pasti membawa ganjaran. Dan pepatah ini paling cocok menggambarkan weton Pahing. Mereka adalah golongan manusia yang hidupnya sering naik turun, tapi selalu berakhir di atas. Bila orang lain hancur karena kutukan, orang Pahing justru naik derajatnya dari situ. Mereka seperti emas yang dibakar, semakin panas apinya, semakin murni hasilnya. Banyak kisah mistik Jawa menceritakan, orang yang lahir di hari Pahing sering dianggap membawa beban gaib. Mereka diuji lewat penderitaan, kesialan, fitnah, dikhianati sahabat, bahkan diserang lewat santet. Tapi yang tidak banyak tahu, di balik setiap kesialan itu ada energi berkah yang sedang menunggu pecah. Seperti kisah seorang perempuan bernama Sari, lahir weton Pahing. Hidupnya hancur setelah suaminya meninggalkan dia dan anaknya. Bisnisnya rugi, dan tubuhnya sakit tanpa sebab. Tapi ia tidak mengeluh. Ia hanya berdoa setiap malam, menyebut nama Tuhan dan leluhurnya, meminta diberi kekuatan. 3 bulan kemudian, semua berubah. Bisnisnya yang sempat mati tiba-tiba hidup kembali. Ada orang datang tanpa sengaja memesan dalam jumlah besar. Dan dari situlah kehidupannya berubah drastis. Dari miskin dan sakit, menjadi sehat dan berkelimpahan rezeki. Apa yang dulu dianggap sebagai kutukan, ternyata adalah pembersihan jiwa. Santet dan nasib buruk yang datang bertubi-tubi hanyalah cara semesta membakar energi negatif lama, agar diganti dengan berkah baru. Sama seperti hujan badai yang harus turun agar tanah subur kembali, begitu pula hidup weton Pahing. Mereka harus melewati hujan kesulitan, agar pohon rezekinya tumbuh lebih lebat dari sebelumnya. Spiritualis Jawa percaya, weton Pahing memiliki hukum balik energi yang langka. Setiap kali mereka sabar, setiap kali mereka tidak membalas kejahatan,
maka energi jahat yang dilemparkan kepada mereka akan berubah menjadi kekuatan spiritual dan kemakmuran. Semakin besar penderitaannya, semakin besar pula ganjaran yang menanti di baliknya. Tidak heran, banyak pahing yang dulunya direndahkan, kini justru menjadi pemimpin. Yang dulu diremehkan, kini disegani. Yang dulu dianggap kutukan, kini menjadi sumber berkat bagi banyak orang. Orang berweton pahing tidak pernah benar-benar kalah. Karena setiap kekalahan hanyalah topeng dari kemenangan besar yang sedang disiapkan. Bila mereka tetap ikhlas dan tidak kehilangan arah, semesta akan mengubah segala luka menjadi cahaya. Weton ini mengajarkan bahwa penderitaan bukan akhir, tapi awal dari kebangkitan spiritual. Dan hanya mereka yang berjiwa api, seperti pahing, yang mampu melewati ujian itu dengan kepala tegak dan hati menyala. Kutukan itu bukan tanda kebencian Tuhan, tapi tanda bahwa kamu dipilih untuk menanggung cahaya yang lebih besar. Bila ada satu hal yang membuat weton pahing berbeda dari weton lain, maka itu adalah ikatan spiritual dengan leluhurnya. Hubungan mereka dengan alam gaib tidak pernah terputus, karena leluhur mereka masih bekerja dalam diam, menjaga garis keturunan ini dari segala mara bahaya. Orang Jawa percaya bahwa setiap darah membawa doa. Dan dalam darah orang pahing, mengalir doa-doa dari leluhur yang dahulu sakti, suci, dan berilmu tinggi. Mereka tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya berpindah ke alam halus, menjaga keturunannya dari balik tabir. Konon, leluhur weton pahing sering disebut penjaga api takdir. Mereka akan muncul dalam mimpi, dalam bisikan batin, atau dalam tanda-tanda aneh ketika keturunannya sedang dalam bahaya. Ada yang melihat wujud mereka sebagai cahaya putih besar di pojok kamar. Ada pula yang mencium bau kemenyan tanpa sebab setiap kali sedang dizalimi orang lain. Itulah tanda bahwa leluhur sedang turun tangan. Primbon Jawa menyebutkan, yen anak pahing eling lan suci, leluhure bakal nglindungi nganti tekan garis rejeki. Artinya, jika anak pahing hidup dengan kesadaran dan hati suci, leluhurnya akan melindungi sampai garis rezekinya terbuka. Leluhur pahing bukan hanya melindungi, tapi juga menyalurkan energi doa. Ketika seorang keturunan pahing berdoa dengan hati tulus, doa itu naik ke alam leluhur, dan di sana diperkuat ribuan kali lipat, lalu dikirim kembali ke dunia dalam bentuk keberuntungan. Maka tak heran jika banyak pahing yang tiba-tiba mendapat keajaiban tanpa alasan logis. Utang lunas, peluang datang tiba-tiba, penyakit sembuh secara ajaib. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari doa leluhur yang hidup. Namun, ada syarat besar yang tidak boleh dilanggar. Leluhur hanya akan menolong bila keturunannya tidak sombong, tidak kufur, dan tetap hormat pada yang tua. Bila mereka lupa diri, maka doa itu padam. Tapi bila mereka tetap rendah hati, maka energi leluhur itu akan membentuk perisai gaib yang tidak bisa ditembus oleh santet, fitnah, atau kutukan apapun. Bahkan dalam kasus ekstrim, ketika ada serangan gaib tingkat tinggi, leluhur pahing akan menukar nasib anaknya dengan takdir baru. Yang semestinya celaka, malah mendapatkan keberuntungan luar biasa. Yang semestinya rugi, malah dipertemukan dengan orang baik yang membuka pintu rezeki. Itulah rahasia besar di balik kesaktian weton pahing. Mereka tidak pernah sendirian. Ada barisan doa leluhur yang mengelilingi mereka, siang dan malam. Dan selama mereka menjaga batin agar tetap bersih, maka doa itu tidak akan pernah putus, bahkan setelah mereka tiada. Rezeki orang pahing bukan datang dari dunia, tapi dari langit dan doa para leluhur yang tidak pernah tidur. Bila ada satu takdir paling aneh dan paling ajaib di antara semua weton Jawa, maka itu adalah takdir weton pahing. Karena setiap kali mereka dijatuhkan, selalu ada tangan tak terlihat yang mengangkatnya kembali, dan bukan hanya mengangkat, tapi menaikkan derajat mereka berkali lipat lebih tinggi dari sebelumnya. Inilah misteri yang membuat para spiritualis kuno sering berkata, pahing iku geni kang dadi emas. Artinya, pahing adalah api yang berubah jadi emas. Setiap ujian, setiap serangan, setiap santet,
justru menjadi bahan bakar yang menyalakan keberkahan dalam hidup mereka. Ada cerita turun-temurun dari Tanah Blitar. Seorang pedagang laki-laki berweton pahing dituduh mencuri pelanggan, lalu diserang dengan santet agar usahanya hancur. 3 malam berturut-turut ia mimpi didatangi bayangan hitam besar yang menjerat lehernya. Badannya panas, matanya merah, perutnya terasa seperti terbakar dari dalam. Tapi anehnya, pada malam keempat ia bermimpi melihat sinar keemasan keluar dari dadanya. Bayangan hitam itu terbakar habis, dan esok paginya, tubuhnya sembuh total. 3 hari kemudian, pelanggan datang berbondong-bondong tanpa ia duga. Usahanya yang hampir bangkrut justru meledak laris luar biasa. Itulah hukum alam semesta bagi weton pahing. Energi jahat yang dilemparkan padanya tidak pernah hilang sia-sia. Energi itu berbalik arah, disaring oleh kekuatan batin, dan diubah menjadi energi rezeki. Santet yang gagal menembus tubuhnya berubah menjadi kekuatan magnet yang menarik berkah dari segala arah. Karena di alam halus, tidak ada energi yang mati. Setiap niat, setiap mantra, setiap kebencian memiliki daya. Namun pada weton pahing, daya itu tidak menimbulkan luka, justru menjadi bensin spiritual yang menghidupkan api semesta dalam dirinya. Banyak yang tidak menyadari, orang pahing sebenarnya punya jalur rezeki tak terduga. Mereka bisa tiba-tiba dapat tawaran kerja besar, proyek, atau bantuan dari orang yang dulu tidak dikenal. Kadang, ketika mereka kehilangan sesuatu, dalam waktu singkat akan diganti dengan yang lebih besar. Seolah-olah semesta sedang berkata, "Aku ambil sedikit untuk memberimu yang jauh lebih banyak." Di dunia spiritual Jawa, ada istilah, rezeki sing bali saka dongalan sabar, rezeki yang kembali lewat doa dan kesabaran. Dan itulah yang menjadi kunci utama weton pahing. Semakin mereka sabar, semakin kuat daya balik rezekinya. Semakin mereka tidak membalas dendam, semakin deras hujan berkah yang turun. Karena hakikatnya, orang pahing dilahirkan bukan untuk membalas, tapi untuk memantulkan cahaya. Mereka bukan cermin yang memantulkan kebencian, tapi pelita yang mengubah kegelapan menjadi penerangan bagi banyak orang. Maka bila kamu lahir di hari pahing dan merasa hidupmu penuh ujian, jangan takut. Itu tandanya semesta sedang menyiapkan ledakan besar dalam hidupmu. Kamu sedang ditempa, bukan dihukum. Dan saat waktunya tiba, semua rasa sakitmu akan berubah jadi keberuntungan yang bahkan tak sanggup kamu hitung. Santet tidak bisa mematikan weton pahing, karena mereka tidak hidup dari dunia. Mereka hidup dari doa dan cahaya semesta. Kini tibalah pada inti perjalanan spiritual ini. Pesan dari semesta untuk semua yang lahir di weton pahing. Weton ini bukan sembarang weton. Ia membawa misi, bukan sekadar takdir. Dan misi itu adalah untuk mengubah kegelapan menjadi cahaya, mengubah kutukan menjadi berkah, dan mengubah rasa takut menjadi kekuatan yang menghidupkan. Weton pahing seringkali ditakdirkan menghadapi jalan yang paling sulit. Bukan karena mereka dibenci semesta, tapi karena mereka dipercaya mampu menanggung lebih banyak cahaya daripada orang lain. Semakin besar beban yang mereka pikul, semakin besar pula kekuatan yang sedang tumbuh dalam diri mereka. Mereka seperti baja, ditempa oleh api, dipukul oleh palu, dicelupkan dalam air dingin berkali-kali. Namun dari proses itulah, lahir kekuatan luar biasa yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Orang pahing tidak perlu takut pada santet, fitnah, atau kutukan apapun. Karena mereka bukan orang biasa. Mereka punya lapisan perlindungan gaib yang dibentuk dari doa leluhur, karma baik masa lalu, dan getaran spiritual tinggi yang diwariskan sejak lahir. Selama mereka menjaga hati agar tetap jernih, hidup dalam kesabaran, tidak membalas keburukan dengan keburukan, maka kekuatan itu akan terus tumbuh. Dan saat energi itu matang, hidup mereka akan naik ke tingkat baru, penuh kemakmuran, pengaruh, dan ketenangan batin. Namun, ada satu pesan penting yang selalu diingatkan dalam kitab primbon kuno. Wong pahing yen sombong, geni suci dadi geni sing ngobong. Artinya,
Jika orang pahing menjadi sombong, api suci dalam dirinya akan berubah menjadi api yang membakar dirinya sendiri. Itu sebabnya, orang pahing harus selalu menundukkan kepala saat ditinggikan, dan berdoa saat diberi kuasa. Karena begitu mereka lupa daratan, kekuatan itu bisa berbalik arah dan membuat mereka jatuh lebih cepat dari siapapun. Weton pahing tidak boleh terjebak dalam kebencian, sebab kebencian hanya akan menutupi cahaya yang mereka bawa. Sebaliknya, mereka harus menjadi sumber doa bagi orang lain, sebab doa orang pahing memiliki getaran yang sangat kuat, mampu mengubah nasib, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk keluarga dan keturunannya. Jika kamu lahir di weton pahing, ingatlah, kamu tidak dikutuk, kamu dipilih. Santet tidak mampu melukaimu, karena tubuhmu dijaga oleh api leluhur. Kutukan tidak bisa menjatuhkanmu, karena takdirmu sudah ditulis untuk bangkit setelah setiap kejatuhan. Hiduplah dengan hati yang bersih, jangan dendam, dan teruslah berbuat baik. Karena bagi weton pahing, setiap kebaikan kecil adalah mantra besar yang membuka ribuan pintu rezeki. Dan setiap penderitaan hanyalah pintu menuju kejayaan. Api weton pahing tidak memusnahkan, ia menerangi. Dan ketika waktumu tiba, seluruh semesta akan tunduk pada cahayamu. Ingat, kalau kamu weton pahing, jangan takut pada santet, jangan takut pada kutukan. Karena kutukan hanya berlaku bagi yang lemah, tapi untukmu, itu adalah berkat yang disamarkan. Tekan tombol like kalau kamu percaya rezekimu sedang dibuka lebar oleh semesta. Share biar semua weton pahing tahu bahwa mereka dilindungi, bukan dikutuk. Dan subscribe untuk kisah primbon lainnya yang bikin merinding dan mencerahkan.